Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sholatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, usiku wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadhakkarun la'allakum turhamun. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu yuhibbu bil kafirin. Sadaqallahu al-azim. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, Jumat kedua di bulan Syawal ini kita sudah merasa lega menyelesaikan ibadah Syawal Ramadan kemarin. Mudah-mudahan target dari ayat Syawal supaya kita jadi manusia takwa dicapai oleh kita semuanya. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di dalam Al-Quran itu ada kurang lebih 25 ayat yang berbicara tentang anzala minas sama'i ma'a. Allah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian bagaimana 25 ayat itu diurai di dalam Al-Quran. Ada di situ disebutkan linukhrija bihil ardo ba'da mautiha, bahwa bumi yang sudah kering karena ada hujan lantas jadi hijau tumbuh-tumbuhan. Ada juga disebutkan linukhrija bihil nabatil ard, muncul buah-buah tumbuh-tumbuhan. Ada juga rizqul lakum, dengan air hujan itu ada rezeki bagi kalian. Ada juga ayat yang terkait dengan tajri fil bahri fulka. Jadi dengan air hujan itu maka menjadikan air laut bisa direnangi atau dilayari oleh kapal-kapal. Itu semuanya gambaran dari bagaimana hujan menyuburkan bumi. Hujan menyuburkan rezeki manusia. Hujan menjadikan bumi ini bisa menampung air yang kemudian air itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengkonseptualisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan air hujan itu dengan ungkapan bahwa inna masalul huda wal ilmi, sesungguhnya permisalan hidayah dan ilmu yang ba'asani, yang menjadikan aku diutus, itu seperti hujan. Jadi air hujan itu ada yang langsung diserap oleh bumi dan kemudian bumi jadi subur, tapi ada juga air hujan itu yang tergenang, dan dari ketergenangan itu manusia bisa menggunakan dengan berbagai macam penggunaan untuk listrik, untuk pelayanan, untuk perikanan dan macam-macam. Tapi ada juga kata Rasulullah SAW, itu air hujan yang kenanya sama batu dan kemudian tidak menjadikan apa-apa, langsung saja mengalir, jadi tidak berbekas gitu. Hanya beberapa waktu saja si batunya pun jadi kering kembali. Kata Rasulullah, air hujan yang kemudian diserap oleh bumi dan di situ tumbuh-tumbuhan itu seperti hidayah dan ilmu dari Al-Quran yang datang kepada manusia untuk diamalkan dan kemudian disebarkan pada orang lain. Inilah yang terbaik, datangnya hidayah dan ilmu dari Allah. Yang kedua,
Air hujan yang ditampung dalam genangan-genangan tertentu itu juga baik, cuma kemanfaatannya bagi tanah di situnya sendiri kurang. Jadi ini diibaratkan oleh Rasul itu sebagai orang yang mendapatkan ilmu dari Al-Quran, akan tetapi tidak maksimal untuk melaksanakan ilmu yang dari Al-Quran tersebut. Sementara yang ketiga, gambaran orang kafir. Al-Quran itu dan ilmu datang kepada manusia, namun kemudian lalu saja begitu, tidak ada bekasan sama sekali. Yang unik di dalam surat Al-Baqarah ayat 19 yang saya tadi baca sebagai pembukaan khutbah ini, memang Al-Marawi menyebutkan Al-Qasayyibin, Al-Quran itu sebagai hujan, gambarannya. Permisalan Al-Quran itu sebagai hujan. Unik, bagaimana hujan yang menyuburkan tanah, menjadikan orang dapat rezeki, dapat buah-buahan, punya tumbuh-tumbuhan, dapat berlayar itu ini dan macam-macam. Tetapi oleh orang-orang kafir, fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqun. Oleh orang kafir dianggapnya justru Al-Quran itu merupakan suasana kehidupan yang gelap. Fihi dzulumat wa ra'dun, dan di situ ada wabarku, di situ ada kilat-kilat yang menyambar-nyambar. Sampai begitu takutnya orang kafir terhadap ayat Quran yang datang, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawaiki hajarul maut. Mereka menjadikan jari-jari mereka itu menutup kepada telinga-telinganya mereka, sebab khawatir, takut kehidupannya jadi mati seketika. Disebutkan aswabiyahum fi azanihim minas sawaiki hajarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Tapi Allah itu meliput apapun yang dilaksanakan, digunakan, dikerjakan oleh orang-orang kafir. Persoalan kita ialah mengapa orang kafir menganggap Al-Quran itu sebagai zulmat, sebagai kehidupan yang gelap. Itu menurut Al-Marufi lantaran kebiasaan orang kafir itu tertera pada surat Al-Baqarah ayat 18, ayat 8 sampai ayat 16. Bagaimana ayat 8 sampai ayat 16 kebiasaan orang kafir itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir itu terbiasa menipu orang-orang yang beriman, menipu aturan Allah, memanipulasi ketentuan-ketentuan Allah. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Mereka dengan berselingkuh dengan kejahatan-kejahatan, kekuatan-kekuatan, baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan politik atau kekuatan-kekuatan lainnya, bisa mengkadali ketentuan-ketentuan Allah. Dengan bisa mengkadali ketentuan-ketentuan Allah, itulah gambaran yukhadi'un Allah. Sementara orang-orang beriman juga ketipu, yukhadi'un Allah walladzina aman. Sebab orang-orang beriman menganggapnya orang kafir yang ngomong beriman itu seperti dirinya beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sekelompok orang kafir itu yang ngomong beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, padahal tidak beriman. Mereka itu betul-betul menipu aja. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Unik, di dalam ayat seterusnya diterangkan bagaimana cara orang kafir menipu itu, yang kemudian hakikatnya menipu dirinya sendiri. Bahasa Al-Qurannya Allah menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakitnya. Allah menambah penyakit itu bukan dalam artian Allah menzalimi orang-orang kafir. Allah menambah penyakit itu adalah gambaran dari mekanisme alam, gambaran dari mekanisme sosial,
di mana orang merasa mendapat keuntungan dengan kebohongan yang dia lakukan, maka pada sesi selanjutnya dia akan lebih pandai lagi berbuat bohongnya. Dia akan lebih lihai lagi menipunya. Dia akan lebih lihai lagi liciknya. Itulah gambaran fazadahumullahu maradha. Jadi ada mekanisme alam, ada mekanisme sosial di mana seseorang merasa beruntung karena nipu, merasa beruntung karena bohong, merasa beruntung karena berkuasa, karena merasa beruntung karena memainkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Lantas dengan keuntungan-keuntungan yang didapat dari kelicikannya itu, pada sesi selanjutnya kelicikannya lebih lihai lagi, kebohongannya akan lebih bagus lagi, kebohongannya akan lebih lebih taktis lagi, gitu. Itulah bahasa fazadahumullahu maradha. Allah menambah penyakit dalam diri. Kenapa? Karena mereka yakzibun. Mereka itu menjadi manusia yang pendusta terus-menerus. Istilah yakzibun itu fi'il mudhari yang diterjemahkannya oleh para ahli bahasa istimror, terus-menerus. Jadi bahasa fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Mereka nanti tidak terasa dengan mendapat keuntungan demi keuntungan dari kebohongannya itu, sebetulnya itu akan menjadikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara jamaah yang berbahagia, azab dari Allah itu bentuknya bisa dalam bentuk kenikmatan. Azab dari Allah itu bentuknya bisa saja keuntungan duniawi. Tapi tatkala keuntungan duniawi, kenikmatan, kesenangan itu didapat melalui barang haram, melalui cara bohong, sebetulnya dia sedang mempertinggi tempat jatuh untuk mendapat azab yang sangat pedih pada akhirnya. Itulah bahasa fihi dzulumat. Di dalam turunnya Al-Quran yang di situ ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai keadilan, ada nilai kesamaan, ada nilai musyawarah, ada nilai-nilai keindahan, ada nilai-nilai etika dan moral yang universal. Oleh mereka dianggapnya fihi dzulumat. Mengapa? Sebab dengan kebenaran keadilan yang disempurnakan dan disampaikan oleh Al-Quran, mereka akan hilang keuntungannya yang selama ini mereka dapatkan melalui kebohongan. Itulah bahasa fihi dzulumat. Di dalamnya itu, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam cucuran hidayah dan ilmu, ada kegelapan bagi orang-orang kafir lantaran dengan kebenaran keadilan Al-Quran terhilangkan atau hilang keuntungan-keuntungan yang selama ini didapat. Karena itu jangan heran, tatkala saudara-saudara umat Islam yang beriman mengumandangkan Al-Quran, menyampaikan inti dari Al-Quran, menyampaikan etika dan moral Al-Quran tentang kebenaran, tentang keadilan, orang-orang kafir itu malah memusuhi. Aneh. Sebaliknya kepada para pendusta, kepada para pengkhianat, mereka memuji-muji, menjilat-jilat. Sebab apa? Dengan kedustaan, dengan pengkhianatannya, mereka mendapatkan keuntungan dengan segala kemudahan, yang dengan itu pula dimudahkan juga untuk dibagi-bagikan kepada pihak lain. Jadi jangan terlalu merasa senang, merasa enak, merasa beruntung kalau mendapat pembagian dari jalan keharaman. Sebab itu gambaran dari fihi dzulumat, gambaran dari kegelapan hidup lantaran tidak mau tahu tentang kebenaran keadilan versi Al-Quran. Bahasa Al-Quran selanjutnya bukan saja fihi dzulumat, waradun wa barqun. Dia merasa kalau ada orang yang membicarakan kebenaran menurut Quran, kebenaran menurut Islam, itu seperti gemuruh, seperti gunung, seperti suara-suara yang meledak-ledak, suara-suara yang memungkinkan telinganya tidak mau mendengar, malah wabar pun menyambar-nyambar kehidupannya, sehingga dia sangat takut sekali keuntungan yang selama ini dia dapat dengan kebohongan dan pengkhianatan lantas hancur seketika
Karena itulah yaz'aluna asabi'ahum bi adhanihim minas sawahiqi hadaral maut. Bagi mereka yang suasana kehidupannya mendapat keuntungan dengan kejahatan, maka mendengar Al-Quran itu dia takut mati kehidupannya, takut mati keuntungannya. Karena itu mereka yang memberikan kebenaran, menyampaikan keadilan, menyampaikan hal-hal yang hakiki, yang faktual, dimusuhi oleh mereka. Dan ini kejadian karena kita bangsa Indonesia belum lama ini terjadi heboh bagaimana banjir di Sumatera meliputi 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu lantaran mereka membabat hutan dengan penuh kebohongan, lantaran dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Tapi sesudah terjadi kecelakaan, lantas menghindar. Unik, persis sekali apa yang disampaikan Al-Quran. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila diomongkan pada mereka, jangan merusak dong, jangan menghancurkan hutan, jangan menggali-gali sembarangan. Ngomongnya kepada apa-apa? Innama nahnu muslihun, kami sedang membangun, kami mengumpulkan biaya untuk pembangunan, padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Ala innahumul mufsiduna walakin la yashurun. Pada suatu waktu akan terlihat sebetulnya mereka merusak dengan sangat dahsyat, tetapi mereka tidak sadar. Dalam keadaan sudah merusak, malah kemudian menghindar dari rasa tanggung jawabnya, dan kemudian dituduhkanlah kepada pihak-pihak yang lain. Ma'asyiral jamaah rahimahullah, ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana orang-orang kafir menganggap nilai etika dan moral Al-Quran sebagai zulmat, itu digambarkan dengan gambaran kemunafikan yang mendapatkan keuntungan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila bersama orang-orang yang beriman, merasa paling Islam, merasa paling pejuang Islam, merasa paling pejuang mukmin, merasa paling pejuang masjid, merasa paling pejuang kebenaran, merasa paling pejuang lembaga-lembaga keagamaan. Innama. Tapi tatkala mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka terbalik lagi. Itu cuma kiri saja. Kita memperolok-olokkan innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Ada mekanisme alam dan mekanisme sosial di mana manusia mendapatkan keuntungan dengan menipu, maka semakin lama dia semakin terjerembab kepada kehebatan sistem penipuannya. Dan itulah bahasa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Semakin lama semakin panjang itu kegelapannya, togoknya semakin panjang, semakin gelap, semakin dalam merusaknya. Disebutkan di dalam Al-Quran itu Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Kemudian mereka tidak sadar akan keadaan itu. Ma'asyiral jamaah rahimahullah, apa ini arti semuanya? Arti semuanya adalah bahwa tatkala kita sebagai orang yang berislam, sebagai orang yang beriman, ingin menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, maka siap-siaplah untuk ditentang oleh orang kafir. Itu mekanisme alamnya begitu. Jadi selain kita bisa jadi ada capek, ada berkorban, ada susah, malam-malam harus telaah Al-Quran, pagi-pagi harus sampaikan, pagi tiap hari Jumat kita mendengarkan khutbah, kita coba renungkan, kita coba dalami, kita sampai pada pihak lain, siap-siaplah untuk ditentang oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Malah orang-orang kafir akan mencemoohkan. Tatkala Al-Quran menyatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Tatkala berbuat benarlah seperti orang lain juga berbuat benar, beriman kepada Allah, beriman kepada ketentuan Al-Quran, beriman kepada kebenaran dan keadilan versi Al-Quran. Malah ngomongnya, apa kami harus mengikuti seperti orang-orang bodoh itu?
Jadi orang yang tidak mengambil keuntungan dari kesempatan perbuatan licik, dianggapnya oleh orang kafir sebagai orang bodoh. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan kesempatan berbuat licik yang dengan itu mendapat keuntungan, dianggapnya sebagai pandai. Itulah cara berpikirnya orang-orang munafik, cara berpikirnya orang-orang kafir, yang mudah-mudahan kita terhindar dari sifat demikian karena kita saum di bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan kita semuanya jadi manusia yang takwa, manusia yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatu wa salamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Saya sebagai khatib percaya banget kepada bapak-bapak, saudara-saudara jamaah di sini bahwa Anda menggunakan waktu Ramadan kemarin membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi ada yang tamat 1 kali, ada yang tamat 2 kali, ada yang tamat 3 kali, dan seterusnya. Bisa jadi ada yang tadarus bersama-sama, barengan, simai, dan seterusnya. Itu hal yang sangat bagus. Namun, apakah kita percaya, yakin bahwa kita sudah melaksanakan Al-Quran secara utuh? Itu hal lain. Karena itu, sesudah Ramadan ini, coba tingkatkan. Kita jangan hanya membaca Al-Quran lafaz, tapi baca secara keseluruhan terjemahnya. Kalau bisa malah baca secara keseluruhan tafsirnya. Sekarang baik terjemah maupun tafsir bisa diunduh tanpa bayar di HP saudara-saudara. Jadi kalau seandainya kita lihat mengapa orang-orang Barat, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, sarjana-sarjana guru besar di Amerika, di Eropa, begitu masuk Islam, begitu total melaksanakan Al-Quran. Begitu masuk Islam, dia sengaja hijrah, dia jual, dia buat semuanya itu kekayaannya untuk memodali dia dakwah di Afrika, dakwah di Amerika Selatan, dakwah. Mengapa terjadi demikian? Sebab mereka begitu masuk Islam dibaca seluruhan terjemah Al-Quran. Itu kuncinya. Begitu masuk Islam, terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran dia baca secara keseluruhan. Dan itu sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin, sesuatu yang mungkin saja. Saudara-saudara mungkin malam ini baca 2 ayat, oke lah, tambahkan dengan terjemah bacaan, terjemah dan tafsirnya sekarang bisa diunduh. Tafsir Hamka, tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Marogi, tafsir Ibnu Katsir sudah bisa diunduh dalam bahasa Indonesia di HP. Dengan demikian ada kemudahan sekarang ini untuk kita membaca terjemah dan tafsirnya. Saya khawatir kita sering membaca Al-Quran tapi belum mengerti terhadap isi Al-Quran. Lantaran kita membaca teks Al-Quran tapi tidak pernah membaca terjemahnya. Sementara orang-orang yang mu'alaf baru itu dari negeri-negeri lain itu ternyata begitu baca Al-Quran dia tamatkan terjemahannya, sehingga ide atau jiwa dari Al-Quran itu dia pegang teguh, dan dari situ dia berdakwah besar-besar. Masyaallah jamaah rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita diserahkan untuk selalu membaca terjemah dan tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Amin. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa orang-orang tua kami ya Allah. Apakah mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Amin. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami saat kami masih kecil. Amin. Allahumma rabbana sahil umurana. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Amin. Sahil umur biladina Indonesia
Mudahkanlah segala urusan negeri kami di Indonesia. Amin. Allahumma sahil umurul muslimin wal muslimat. Amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kaum muslimin dan muslimat Amin. di Indonesia, di Gaza, Amin. di Palestina, Amin. di kulli alam. Amin. Allahumma ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami kaum muslimin muslimat di Indonesia, di Gaza, di Palestina, dan di seluruh alam yang ada di dunia ini, Amin. di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma ta'abwa rahmatik. Amin. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu cintamu pada kami. Amin. Allahumma ta'abwa maghfiratik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu ampunanmu. Allahumma ta'abwa rizqik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rezekimu. Allahumma ta'abwa ilmik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmumu. Allahumma ta'abwa jannatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu surgamu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan-jalan yang baik, yang lurus saat kami menghadapi berbagai urusan-urusan yang kami anggap sulit, yang kami anggap repot. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.